Oke, selamat. Ya, Pergi keluar tidak pamitan. Cakep. Pulang-pulang, sudah malam. Terima kasih saya haturkan dari hati yang paling dalam. Nabire hebat. Oke, terima kasih. Ya baik. Oling. Oke, Makasih. cukup Bu. Ya, Dulu untuk pertanyaannya itu. udah kirim pulsa. Ini berkah ya, Bapak Ibu sekalian, pemangku kebijakan tertinggi untuk pendidikan di Kabupaten Nabire diampu oleh personal yang memang lahir dan besar di dunia pendidikan, sehingga insya Allah kami yakin apa-apa yang Bapak Ibu rasakan di sekolah itu pernah dirasakan juga oleh Ibu gitu ya, sehingga Ibu bisa dengan sangat objektif melihat dan mengambil keputusan untuk kebaikan. Kami berempat itu sama-sama dari tadi ya, kantornya mungkin sangat asing di telinga Bapak Ibu sekalian, karena memang kita ini belum balita, bahkan kita masih batita. Jadi BLPT itu lahirnya di 2022 bulan Oktober. Nah, kenapa lahir BLPT? Ini seiring sejalan dengan kebijakan kementerian terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya lagi Merdeka Belajar itu menghasilkan beberapa platform teknologi yang dikembangkan oleh kementerian, sehingga kami di BLPT ini punya tugas dalam tanda kutip, kami ini marketingnya platform gitu ya, walaupun semua platform belum tentu kami yang punya sendiri, tapi kami marketingnya platform. Jadi semangat berkobar ini, berbagi dan berkolaborasi itu sama-sama kita angkat. Di pengelolaan platform sendiri itu dimiliki atau secara tugas pokok dan fungsi itu dimiliki oleh masing-masing direktorat teknis. Misal PMM itu teman-teman GTK, mungkin di dinas juga ada bidang GTK, kemudian rapor itu teman-teman di Beskap dan Podasmen dan seterusnya, sehingga kami di Jakarta pun di pusat ini berbagi dan berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membawa itu ya kesuksesan program atau kebijakan Merdeka Belajar. Nah, tadi mohon izin sehari ini kami akan coba sharing dengan teman-teman guru di Nabire terkait kita fokusnya kedua sebenarnya, kedua poin itu ya. Yang pertama adalah PMM, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rapor pendidikan. Tapi kami yakin nanti akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru di sini, mungkin di luar dua poin tadi gitu ya, mungkin terkait dengan akun, terkait dengan pengelolaan kinerja, terkait dengan apalagi mungkin Canva gitu ya, atau platform lain di luar itu ya. Nanti silahkan kita namanya berkobar, kita berbagi, kita berkolaborasi. Kalaupun memang kita bisa jawab di tempat, kami akan usaha jawab di tempat. Kalau belum bisa jawab di tempat, kami akan jawab pulang sebagai PR kami. Nah, harapan kami di BLPT event-event ini nanti tidak akan berhenti di satu kegiatan luring. Kami harap akan ada follow up, apakah itu inisiasi pribadi Bapak Ibu sekalian ataupun memang dikawal dengan kebijakan dari Kadis untuk terus mengawal. Tema besarnya adalah digitalisasi pendidikan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sebagai fasilitator gitu ya, di tengah era-era hari ini yang bahkan batas ruang dan waktu itu bisa ditembus dengan koneksi internet gitu. Jadi juga kita tidak semata-mata mendewakan teknologinya, tapi teknologi ini hanya sebagai alat yang bisa membantu kita memudahkan kegiatan kita. Seperti ini tentunya dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu guru yang akun pembelajarannya belum aktif.
dan memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu guru yang belum login pada platform Merdeka Mengajar. Sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Ibu Dr. Anda Dina Bija. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin, acara pembukaan kita telah sampai pada penghujung acara, dan sebelum kita melangkah pada acara inti, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengabadikan foto bersama, atau kita akan mengambil gambar bersama dengan tim BLPT dan juga panitia yang ada. Untuk itu, demi ketertiban bersama, maka yang pertama akan mengambil gambar yaitu tim BLPT dan panitia bersama dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Nabire hebat. Oke, terima kasih. Ya baik. Pergi keluar tidak pamitan. Cakep. Pulang-pulang, sudah malam. Terima kasih saya haturkan dari hati yang paling dalam. KMM ini sebagai dukungan implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu dengan kurikulum Merdeka, dengan platform teknologi yang kita keluarkan oleh Kemendikbudristek, ya, berjibaku belajar dan belajar. Maka Bapak Ibu juga menjadi pembelajar sepanjang. Tidak hanya Bapak Ibu dengan adanya perubahan itu, kami pun di pusat yang tadinya udah settle gitu Bapak Ibu ya, mungkin dari kemarin 2013 dengan sistem dan perangkatnya yang jalan kita sudah santai, kemudian ada kebijakan baru, sehingga kami juga harus siap-siap untuk lari cepat. Ya, nggak cuma jogging, nggak cuma lari pendek, tapi kita harus betul-betul bisa lari cepat. Ya, dukungan implementasi kurikulum Merdeka ini salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Sekarang, break dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan 2 atau 3 pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, nama saya Ahmad Pasang dari SMP Negeri 1 Nabire. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan terkait dengan aksi nyata di BMM. Mungkin saya sudah menyelesaikan beberapa aksi nyata, namun ada perintah untuk ditinjau kembali, kemudian saya lakukan mandi dan info yang sama muncul. Cuma di situ saya agak kebingungan yang salahnya di mana, karena tidak ada penjelasan terkait dengan hanya penjelasan di situ secara umum saja bahwa masih ada kekurangan di bagian mana seperti itu. Ada kekurangan tapi tidak disebutkan bagaimana yang kurang. Betul. Ya. Kemudian kedua Pak, terkait dengan rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini hanya bisa berwarna hijau melalui ANBK ataukah ada pengaruh dari misalnya guru-guru aktif yang buka BMM, apakah ada pengaruh di rapor pendidikan seperti itu? Cukup? Oke. Saya hanya menjawab satu. Yang pertama adalah aksi nyata. Nanti kami akan sampaikan ke. Oh ya, rapor sekolah tadi. Ya. Nanti saya akan koordinasi dengan tim verifikator, Pak. Artinya kalau ada kesalahan atau kekurangan lah, bukan salah ya, kekurangan, artinya harus dijelaskan lebih detail bagian mana. Kan gitu kan? Bagian umpan baliknya kah? Atau tidak ada dokumentasi? Jadi jelas. Kalau hanya disampaikan aksi nyata Anda kurang, saya cuma bingung Pak, cuma Bapak kan gitu. Itu Pak ya, nanti kita sampaikan. Kemudian terkait dengan rapor sekolah, nanti ada Mas Agung akan menyampaikan di sesi berikutnya. Itu Pak ya, jadi tidak saya jawab di rapor. Cukup? Oke. Pertanyaan kedua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Desti Widiawati dari SMA Negeri Nabire. Ini Pak, saya mau bertanya. Waktu awal ada PNM, kita kan mendaftar pakai akun digital. Kebetulan saya kan ngajar di SMA. Nah,
awal mulanya itu akun saya SMA Belajar ID. SMA. Ya, Ya, guru dan SMA Belajar ID. Nah, terakhir ini email saya di Facebook itu berubah menjadi SMK. Ya. Padahal ibu masih di SMA. SMA. Nah, Oke. memang waktu tahun lalu itu saya pernah mengajar di SMK Negeri 3 nah, ini jadwal juga, tapi tahun ini kan sudah tidak ada. Tahun kemarin kebetulan saya mengajar, saya memasukkan nah, apa namanya, akun emailnya saya yang di PMM itu berbeda. Berbeda itu Dia masih tercantum SMK Belajar ID. Oke. Sekarang saya masih menggunakan SMA Belajar ID. Nah, kalau saya logout di PMM, terus saya masuk login, saya menggunakan SMA Belajar itu masih bisa. masih bisa. Ya. Oke, berarti ada dua akun. Apakah itu tidak Bermasalah? Oke. Apakah sudah kalau yang SMK-nya, ibu masih ada di Dapedik SMK? Masih. SMA juga? Iya. Tapi kan kalau di SMA itu kan induknya, maksudnya SMA induknya. Kalau yang di SMK itu kan bukan induk, apa ya? Induknya. Bukan induk. Masalahnya di situ adalah Non induk. Nah, mestinya tidak jadi masalah. Apa namanya, Mas Ali? Itu kalau lagi ngomong kok gitu. Ya, ibunya ini ada dua akun, SMA sama SMK. Sementara sekolah induknya adalah di SMA. Nah, tapi beliau juga punya SMK. Apa memang demikian? Muridnya di mana? Dua-duanya ada. Ada. Jadi kalau di Beda jenjang ya? Beda jenjang. Kalau beda jenjang, dua akun Bisa memungkinkan. tapi nggak, maksudnya kira-kira tidak ada masalah. Sehariannya apa? S apa sekarang? Jadi kalau login di misalnya saya logout ini pakai SMA Belajar ID. Tapi muncul di browsernya PMM itu akun emailnya akun saya itu. Portfolio SMA-nya masih di situ nggak? Ibu udah punya bukti yang Iya, ada. aman sih kalau sepanjang itu. Jadi kalau kan yaitu pada PMM mengenai pengelolaan kinerja. Untuk pengelolaan kinerja atasan penilai antara di PMN dengan di kinerjanya itu berbeda. Itu solusinya bagaimana? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Atasan penilainya berbeda. Yang benar yang mana, Bu? Pertanyaan saya. Yang di PMM ataukah yang di kinerja? Jadi misalnya dari PMM harusnya atasannya Pak Ali. Nah, kan nggak benar nih. Ternyata ketika saya masuk di kinerja, atasan saya Pak Stanley. Gitu ya? Yang salah yang di kinerja. Oke. Solusinya apa? Silakan laporkan ke operator dinas yang menangani kinerja. Dan dia yang bisa mengubah. Kan gitu. Kalau kita kan nggak bisa. Kita kan cuma sudah given aja, siapa penilai kita ya kita atasan saya tadi. Jadi Bu, tinggal disampaikan ke operator dinas, Pak, Bu, operator, ada perbedaan data atasan saya yang harus menilai saya. Yang benar adalah Pak Ali, tetapi di kinerja saya kenapa Pak Stanley? Gitu. Itu Ibu ya solusinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Berapa minggu kah? Kemudian kita bisa masuk lagi ke level 2 dan seterusnya. Apakah misalnya di level 1 kita tidak lolos, berarti level 2 stop, begitu? Atau di level 3? Atau mungkin ada persyaratan lain? Atau kita ikut pelatihan lagi? Seperti itu saja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Yang pertama mengenai persyaratannya. Untuk persyaratan cukupnya Bapak Ibu yang di sini sudah memenuhi syarat, pasti tidak akan ada kendala untuk mendaftar. Ya. Ketika mungkin Bapak Ibu memiliki kendala tetapi sudah memenuhi syarat ini, tapi silakan koordinasi dengan kita. Karena kita akan cari misalnya Bapak Ibu gagal login, biasanya itu masalah kayak password, ya. Nah itu bisa nanti koordinasi dengan kita, nanti kita carikan solusinya. Nah, yang kedua soal tadi
ada memang saya mungkin agak terlalu cepat soal penjelasan mengenai timeline-nya, ya. Juli, ya pelaksananya, ya. Nah untuk level 2 itu di bulan Agustus, di level 3 itu September, dan di level 4 itu bulan Oktober. Jadi 1 bulan 1 level. Nah di situ prosesnya itu ketika lulus level 1 di bulan Juli, dia akan otomatis jadi peserta di level 2. Dia otomatis jadi peserta. Tapi kalau tidak lulus, itu berhenti di situ. Selamat malam 3 kali. Oke, kita coba ya. Siap ya? Oke, semangat. Siap. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Malam. Oke, kita ulang ya. Oke. Siap. Lagi ya. Siap ya. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Siang. Kita ulang ya. Siap ya, konsentrasi ya. Ketika saya sebut selamat pagi, tepuk sekali. Selamat siang 2 kali. Ketika saya sebut selamat malam 3 kali. Yang membuat saya senang datang ke sekolah karena senang ketemu teman-teman. Yang kedua, saya suka belajar matematika. Jadi ibu gurunya juga baik, jadi saya senang. Terus yang kedua yang bikin saya tidak malas datang ke sekolah, karena guru SBK-nya itu banyak. Saya nggak bisa anyam. Kita kan di kampung ya, jadi disuruh buat ketupat, terus bikin tikar, biasa di daerah timur ya. Jadi saya tidak bisa anyam, jadi sering dicubit di paha-paha. Jadi saya malas. Oke, itu saja. Dengan ibu siapa tadi ibu? Maaf. Ibu Hemus. Ibu Hemus. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Hemus. Ada lagi? Dari SMA Negeri Namabide, yang membuat saya semangat ke sekolah itu adalah saya terus semangat sekolah karena kalau ke sekolah itu biasanya saya punya uang. Ya, jadi kalau tidak sekolah itu saya tidak punya uang. Karena kalau sekolah sudah biasanya dikasih uang saku gitu. Kalau nggak sekolah nggak dapat uang. Jadi kalau mau jajan nggak bisa. Siap. Oke, keren. Iya. Yang paling suka sekolah ini saya katakan yang SMA saja. Ya, silakan Pak. Kalau SMP agak lupa ya. Kalau SMA saya dulu karena di swasta, yang paling senang itu guru saya dulu cantik. Saya tidak tahu itu guru bagaimana, ternyata setelah saya jadi guru ternyata itu guru honor seperti yang begini. Yang paling malas itu karena saya sekolah jalan kaki. Jarak jauh. Sementara lainnya juga pada punya motor. Ngiri jadi Bapak. Oke. Siap. Makasih Bapak. Oke, ya ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kita sama-sama berani. Boleh ditampilkan paspor tinggi. Kita lihat. Tidak apa-apa. Ini kan bukan Oke, kita hitung 1000. Kita hitung sampai 1000. Saya juga tidak terlihat. Oke. Oke. Ibu atau Bapak Yesika Mapanda. Mana nih?
Silakan ke depan. Terus yang kedua, Ibu Eti S3. Yang ketiga, Bapak Triyono Arjo. Oke, siap. Oke, selamat. Lihat kamera 3, 2, 1. Yang ketiga 3, 2, 1. Oke. Libur nih bos. Tunggu di kursi masing-masing untuk kita melakukan pertemuan. Terima kasih Bapak Ibu. Ada satu lagi Bapak Ibu. Hari panas sawah membelah. Cukup. Hutan rimba tempatnya si rusa. Cukup. Maafkan kalau ada salah. Ya namanya juga manusia. Baik Bapak Ibu, sekian acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.